Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Tanpa terasa kita berada di penghujung bulan Ramadan dan kita akan segera menuju ke kemenangan hari yang fitri. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, di Mutiara Pagi edisi pagi hari ini kita juga akan membahas satu tema tentang Ramadan, bukan soal kuantitas saja tapi juga kualitas. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali umat Islam terjebak dengan pola pikir mengejar pahala dan juga meningkatkan kuantitas ibadah tanpa memikirkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Dan pagi ini saya sudah bersama Kiai Surya Fajar Rashid MPDI. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pagi. baik? Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kiai, tentang Ramadan bukan hanya kuantitas saja tapi kualitas. Ini seperti apa Kiai? Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal aqidatil mahmudah. Wa hiya aqidatus salafin as-salihil ma'rufah bi aqidati ahlis sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di amma ba'd. Hadratal muhtaramin alim ulama yang kami ta'zimi, para pemirsa program RRI yakni Mutiara Pagi Ramadan yang dibanggakan oleh Allah SWT. Marilah di pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta inayahnya kita masih diberi keimanan oleh Allah SWT, kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan barokah dan ridha dari Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita selalu haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Mutiara Pagi Ramadan yang berbahagia, perlu kita bersama mengangkat tentang tema bahwa puasa bukan hanya kuantitas tapi juga adalah kualitas. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang puasa ini. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, dari output puasa saja yang disampaikan dalam ayat ini tidak berbicara kuantitas tetapi bagaimana kualitas kita yang kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tadi Allah menyampaikan di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini khitabnya, panggilannya adalah panggilan iman. Banyak dari kita yang mengaku beragama Islam tetapi ternyata tidak melaksanakan ibadah puasa. Berarti tidak ada keterpanggilan iman di dalam dirinya. Oleh karenanya puasa ini adalah merupakan sebuah ibadah yang luar biasa. Karena berdasarkan apa? Mereka berpuasa berdasarkan imanan wahtisaban,
karena iman dan mengharap ridha Allah. Maka wajar kalau kita melihat dari saudara-saudara kita, orang-orang yang mengaku beragama Islam, kemudian dia tidak berpuasa karena tidak terpanggil imannya. Oleh karenanya di sini perlu kita pahami bahwa puasa itu disyariatkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Allah sudah menyampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu sudah menjadi syariat juga kepada umat-umat Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad dengan model dan cara yang berbeda, dengan syariat yang berbeda. Tapi intinya puasa sudah menjadi syariat bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tujuannya tiada lain adalah untuk menjadikan hamba Allah yang bertakwa. Maka kualitas hamba Allah yang paling tinggi di sisinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Maka hikmah dari puasa, para pemirsa yang berbahagia, yang pertama dengan puasa kita akan bisa merasakan yakni nikmatnya anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Mungkin di luar Ramadan kita ketika memakan makanan dan meminum minuman itu tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita merasakan bagaimana hausnya, bagaimana laparnya orang berpuasa, terasa nikmat ketika berbuka puasa, ketika kita minum minuman pertama, ketika berbuka puasa atau makan makanan pertama yang kita makan, begitu nikmatnya luar biasa. Disinilah muncul bagaimana kualitas kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Kemudian dengan ibadah puasa juga hikmahnya menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Bagaimana pemerintah mempunyai niat dan tujuan untuk mengentas kemiskinan. Tapi banyak mengentas kemiskinan dengan diadakan dialog, seminar, lokakarya di hotel-hotel berbintang. Bagaimana mereka bisa merasakan penderitaan orang miskin kalau mereka melakukan kegiatan di hotel-hotel berbintang? Maka Islam mengajarkan untuk bisa mencintai orang-orang fakir dan miskin ialah dengan adanya puasa. Islam langsung memberikan contoh bahwa dengan kita berpuasa bisa merasakan bagaimana lapar dan hausnya orang-orang yang mungkin mendapatkan rezeki di bawah kita. Artinya mereka mungkin tidak senikmat anugerah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga ketika kita berpuasa muncullah rasa empati. Oh, ternyata orang-orang fakir miskin mereka layak mendapatkan bantuan dari kita karena mungkin mereka mendapatkan rezeki dari Allah lebih sedikit dari kita. Oleh karenanya di bulan puasa banyak orang bersedekah. Di bulan puasa banyak orang mengeluarkan zakat malnya, walaupun zakat mal itu dikeluarkan juga boleh di luar Ramadan. Kecuali zakat fitrah di bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah disinilah bahwa Islam mengajarkan di dalam mengentas kemiskinan harus kita merasakan bagaimana menjadi miskin. Bagaimana kita lapar, bagaimana kita haus. Disinilah kualitas yang kedua ini bahwa dengan berpuasa akan menjadikan kita hamba Allah yang bisa merasakan penderitaan orang-orang yang memang butuh uluran tangan dari kita. Muncullah rasa empati di sini. Para pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, puasa juga akan membentuk, mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Bagaimana logikanya? Orang yang tahu kalau kita berpuasa hanya kita dengan Allah. Mungkin Mbak Hos ini bisa saja mengatakan berpuasa kepada suaminya. Kemudian di siang hari ke warung makan, pulang pura-pura kering bibirnya. Tidak tahu suaminya, ya kan? Oleh karenanya puasa itu adalah membentuk, mendidik kita menjadi orang yang jujur. Karena kita dan Allah yang tahu. Sehingga kemudian dengan adanya puasa tadi, kita akan bisa menjaga diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang jujur dan selalu merasa bahwa setiap tingkah laku kita, kegiatan kita lakukan dalam pengawasan Allah SWT.
Itu mungkin sebagai pengantar, Mbak. Nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog ya. Iya, iya. Iya, Pak Kiai, tadi dijelaskan tentang kualitas dan kuantitas. Lebih wajib mana? Kualitas atau kuantitas, Kiai? Oke. Ya. Jadi kalau kuantitas itu kan berbicara jumlah. Jadi seperti misalnya kalau bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh. Iya. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. 29. Nah, rutinitas yang kita lakukan setiap tahun, apakah berdampak atau tidak? Disitulah bahwa kualitasnya tergantung bagaimana kita mampu memaknai puasa secara hakiki. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita menjadi orang yang jujur ya kan dengan puasa, bagaimana kita bisa punya rasa empati kepada orang lain. Disitulah yang dimaksud dengan kualitas, tidak hanya menahan diri dari lapar, tidak hanya menahan diri dari haus, tidak hanya tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi kita mampu menjadikan kita menjadi manusia yang paripurna. Iya, kalau semisal ini Kiai, kan kita berpuasa selama 1 bulan, yang benar-benar berkualitas itu cuman 7 hari, yang lainnya nggak berkualitas ya. Ini gimana? Apakah juga masih dalam pahala ya yang bisa bergulir ke kita, walaupun cuma 7 hari, tapi itu benar-benar berkualitas puasanya seperti apa Kiai? Ya. Jadi begini, saya sampaikan lagi, kualitas itu tidak berbicara tentang angka tadi kan. Itu kan 7 hari kan angkanya. Ya, kuantitas. Tapi output dari puasa itu yang dikatakan kualitas. Jadi seperti ini, tidak kita bicara hanya Ramadan misalnya kan. Ada orang yang sering puasa Senin Kamis, ada orang yang sering puasa Daud misalnya, atau puasa yang tanggal 13, 14, 15 ya. Nah, itu kan kuantitas mereka sering berpuasa sunnah. Ternyata orang ini sering membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Berarti hanya kuantitasnya saja dia berpuasa. Kualitas output puasanya belum menyentuh pada dirinya, pada hatinya dan pikirannya yang tidak berubah sama sekali. Kalau sudah seperti itu dapat pahala nggak, Kiai? Kalau puasanya porsinya beda mungkin ya pahalanya ya. Dia diterima puasanya. Tapi orang tersebut di sisi lain bahwa puasanya belum memberikan dampak apapun terhadap dirinya. Tidak ada output. Belum menjadikan puasa yang berkualitas seperti itu. Lantas bagaimana kita menyeimbangkan ibadah kita, baik kualitas secara kualitas maupun juga kuantitas, agar seimbang gitu Kiai? Ya. Jadi begini, bahwa di bulan Ramadan kita itu sebenarnya kegiatan di bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang berbentuk legal formal. Yang dikatakan legal formal begini, bahwa puasa intinya kan menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan sama istri, mulai gampangannya adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah, itu yang kita lakukan secara legal formal. Artinya kalau orang itu makan di siang hari kemudian menjadi batal puasanya. Kemudian berhubungan suami istri menjadi batal puasanya. Itu dari sisi legal formal ya kan. Kemudian di sisi lain ada yang dimaksud dengan ritual. Nah, kegiatan yang kedua ini, yang ritual ini termasuk misalnya untuk membentuk kualitas ya. Tadi kan menjaga yang pertama tadi, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua juga ada ritual-ritual yang dilakukan untuk menambah semangat, menumbuhkan bagaimana rohani kita semakin kenyang dengan pendekatan diri kepada Allah, yaitu dengan misalnya ritualnya sholat tarawih, ya kan? Itu bagian dari ritual di bulan Ramadan. Ritualnya dengan tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ritualnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Ritualnya dengan misalnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, ini adalah bentuk ritual-ritual yang kemudian kalau kita lakukan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam suatu hadis, ketika kita misalnya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kegiatan ibadah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, baik dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan iktikaf di masjid, atau berzikir, dan yang lain-lain, itu nantinya akan menjadikan bagaimana dosa-dosa kita akan terampuni. Ini kan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang kualitasnya naik satu grade ya kan. Nah itu bagian yang kedua kegiatan Ramadan. Yang ketiga, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada hal-hal yang berkenaan dengan hablum minan nas, yakni bahwa puasa itu adalah momentum solidaritas sosial. Puasa tidak hanya berbicara hubungan kita dengan Allah. Puasa tidak hanya berbicara menahan haus, lapar, dan juga menahan hubungan suami istri. Tapi bagaimana puasa itu menumbuhkan rasa empati kepada orang lain. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka kamu akan disayangi oleh Allah. Nah, kita punya tugas dengan Ramadan tadi, selain menjaga yang legal formal tadi, kemudian melakukan ritual-ritual yang sudah saya sampaikan tadi, maka ada sisi yang mungkin ini jarang disampaikan, berkenaan dengan bahwa ada sisi yang sangat penting di dalam puasa itu, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Sehingga kemudian muncullah rasa ingin membantu orang lain dengan sedekah kita. Muncullah ingin membantu orang lain dengan mengeluarkan zakat mal kita. Nah disitulah menunjukkan bahwa kita mempunyai kualitas yang berbeda dengan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Iya. Artinya di bulan Ramadan ini benar-benar pembelajaran untuk kita ya, Kiai, berlatih sabar, kemudian juga menahan diri dari hawa nafsu, belajar juga menahan lapar, dahaga. Ini juga mengartikan bahwa rasa empati kita, oh ternyata kalau kelaparan seperti ini gitu ya, oh ternyata kalau menahan haus dan lapar begini, sehingga ada rasa solidaritas dan empati yang tadi disampaikan oleh Kiai. Kiai, agar puasa kita benar-benar berkualitas dan juga tercukupi sesuai dengan kuantitas atau jumlah di bulan Ramadan, amalan-amalan apa lagi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Secara kita kan adalah makhluk sosial ya, Kiai, selalu berhubungan dengan masyarakat gitu. Nggak mungkin kemudian kita hanya mengurung diri di kamar gitu. Seperti apa, Kiai? Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita orang yang berpuasa bahwa dalam satu hadis, kalau kamu memberikan makanan untuk berbuka puasa pada orang lain, itu Rasulullah memberikan spirit bahwa kamu akan mendapatkan pahala orang yang kamu beri makan buka puasa, dan juga pahala yang kamu puasa sendiri. Jadi ada dua pahala. Pahala dia sendiri, orang yang diberi buka puasa. Kalau yang kita undang ada 40 orang, sudah berapa pahala kita? Itu kan spirit bahwa kita membahagiakan orang lain begitu besar pahalanya. Sehingga ada sebuah kisah ketika zaman Nabi Musa, ada keluarga miskin yang kemudian yang istrinya menyampaikan, Mas, coba sampean minta doakan ke Nabi Musa agar kita menjadi orang kaya. Kalau kita jadi orang kaya nanti kita sedekah yang banyak. Minta ke Nabi Musa kan kalimullah, bisa berkalam-kalam dengan Allah, memohon kepada Allah. Allah menjawab, wahai Musa, akan saya kabulkan tapi hanya 1 tahun dan akan saya cabut kekayaan dari keluarga itu. Ketika berjalan ternyata kaya betul, bersedekah sesuai janjinya, sehingga orang fakir, miskin, yatim dibantu. Dia membuat rumah, 7 rumah yang kalau ada orang musafir itu lewat, mereka menginap gratis, diberi makan, diberi minum, diberi sangu lagi. Jadi apa yang kekayaannya itu memang digunakan untuk membantu membahagiakan orang lain. Apalagi musafir kan memang membutuhkan bantuan. Setelah 1 tahun ternyata lewat 1 tahun Nabi Musa melihat tetap kaya, tambah kaya justru. Bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa keluarga ini engkau berjanji bahwa 1 tahun akan dicabut, kok semakin kaya? Kok tidak dicabut, tidak miskin lagi? Wahai Musa, aku memberi 1 pintu rizki kepada keluarga itu,
tapi keluarga itu memberikan 7 pintu rizki dan orang-orang yang menjadi musafir dibantu oleh mereka dan bahkan diberi sangu, aku malu untuk mencabut rizki tersebut. Luar biasanya seperti itu kalau kita berkenaan dengan kesolehan sosial, artinya membahagiakan orang lain, ternyata pahalanya luar biasa. Iya, artinya ketika rezeki itu akan terbuka ketika kita ikhlas memberikan kepada orang lain, dan di situ bentuk dari kualitas Iya. dari puasa itu sendiri. Iya, dan kita juga nggak merasa jangan takut miskin kita memberikan sesuatu pada orang, karena biasanya akan digantikan yang lebih gitu ya Kiai ya. Ya. Ya, barangkali yang terakhir ini Kiai tentang bagaimana kita memaknai puasa di bulan Ramadan, baik kualitas maupun juga kuantitas, sehingga keduanya sejalan beriringan, seimbang gitu. Baik juga hubungan kita kepada manusia dan hubungan kita juga kepada Allah. Hablum minallah dan juga hablum minanas. Silakan Kiai. Oke. Para pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, mari di bulan puasa atau bulan Ramadan kali ini kita perbanyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya vertikal, misalnya tarawih, baca Al-Quran, kemudian juga puasa kita sempurnakan dengan baik. Itu bagian dari hubungan vertikal kepada Allah. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa Allah SWT menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, bahwa apapun yang ada di muka bumi adalah merupakan makhluk Allah yang harus kita sayangi. Jangankan manusia, hewan pun harus kita sayangi. Nah, oleh karenanya puasa ini, kualitas yang kita harapkan, puasa tidak hanya mampu menahan lapar, haus, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi mampu memberikan output, kemudian menjadi kita orang yang jujur. Orang jujur ini juga dampaknya bukan hanya hubungan vertikal, tapi juga mampu memberikan manfaat kepada sesama manusia. Menjadi orang yang sabar, artinya bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar, haus, dan tidak berhubungan suami istri, tapi hati kita juga berpuasa dari iri, dengki, sehingga kemudian muncul sifat-sifat yang baik, sabar, tawadu, dan cinta kasih sayang. Itu yang kita harapkan dengan puasa kita. Artinya secara kuantitas puasa kita penuhi 1 bulan dengan tidak batal puasa, ya kan. Kemudian secara kualitas bagaimana dampak dari puasa kita mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain dan mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Dan itu tadi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb, apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Surya Fajar Rashid tentang bulan suci Ramadan yang adalah bulan yang penuh dengan berkah dan juga ampunan. Karena itu umat Islam berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah wajib dan juga sunnah. Namun tidak hanya ibadah saja, umat Islam juga dihadapkan tantangan untuk melawan hawa nafsu. Juga bagaimana memahami makna keseimbangan ibadah dan harmoni hidup bermasyarakat. Menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan juga kewajiban sosial terhadap sesama manusia. Seperti yang tadi disampaikan, hablum minallah dan juga hablum minanas. Dan bulan Ramadan bukan hanya tentang meningkatkan kuantitas ibadah, tapi juga tentang meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Terima kasih Kiai Surya Fajar Rashid. Terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, akhirnya saya Diana dan juga Kiai Surya Fajar Rashid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.